Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 Desember 2021 dengan judul Mengalahkan Dunia oleh Iman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Dewasa ini setan menawarkan penggodaan serupa yang dihadapkannya kepada Kristus. Menawarkan kepada kita segala kerajaan dunia ini sebagai balas kesetiaan kita. Tetapi bagi orang yang memandang kepada Yesus sebagai yang penyempurna imannya, segala penggodaan setan tidak berkuasa. Setan tidak dapat menyebabkan dosa bagi orang yang mau menerima dengan iman segala kebaikan Tuhan, yang pernah dicobai dalam segala perkara sama seperti kita, namun tidak berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang bertobat dari dosanya dan menerima karunia hidup anak Allah tidak dapat dikalahkan. Dengan berpegang teguh oleh iman akan sifat ilahi itu, dia pun dapat menjadi anak-anak Allah. Dia berdoa, dia percaya. Apabila tergoda dan dicobai, dia menuntut kuasa bahwa Kristus telah mati, agar kuasa itu diberikan kepadanya, lalu mengalahkan dosa itu oleh anugerahnya. Inilah yang perlu dimengerti oleh setiap orang berdosa. Dia harus bertobat dari dosa-dosanya, dia harus percaya dalam kuasa Kristus dan menerima kuasa tersebut untuk menyelamatkan dan memelihara dia dari dosa. Orang Kristen itu tidaklah menyimpan segala kebiasaannya yang buruk dan menyayangi segala cacat tabiatnya, melainkan roh pikirannya diperbaharui menurut rupa ilahi. Apapun yang menjadi kecacatan sifatmu, Roh Tuhan akan menyanggup,kan engkau melihat semuanya, dan anugerah akan diberikan kepadamu, yaitu bahwa segala kecacatan dapat dikalahkan. Oleh jasa darah Kristus, engkau boleh menjadi seorang pemenang, ya, lebih dari seorang pemenang. Kebenaran itu harus dimasukkan ke dalam jiwa dan akan mengerjakan penyucian tabiat. Kebenaran itu akan menghaluskan dan meninggikan hidup dan menjadikan engkau layak untuk masuk ke dalam tempat-tempat kediaman di mana Yesus telah pergi untuk menyediakannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sorga bernilai segala sesuatu bagi kita, maka jikalau kita kehilangan sorga, kita pun kehilangan segala-galanya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan dan juga motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini.
dan memberikan satu penekanan kepada kami bahwa orang Kristen itu tidaklah menyimpan segala kebiasaannya yang buruk dan menyayangi segala cacat tabiatnya, melainkan roh pikirannya diperbaharui menurut rupa ilahi. Apapun yang menjadi kecacatan sifatmu, roh Tuhan akan menyanggupkan engkau melihat semuanya, dan anugerah akan diberikan kepadamu, yaitu bahwa segala kecacatan dapat dikalahkan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini dalam segala tugas pelayanan mereka. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan juga lindungi, pelihara mereka, berikan hikmat, pengetahuan sorga, dan sukacita dalam pelayanan mereka. Semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik di setiap lembaga pendidikan, Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu, supaya mereka juga sehat dan melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, iman yang teguh, dan sukacita dalam melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk terus berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.